setuju? B. Siapa yang nggak masuk? Masuk Semua ya. Alhamdulillah, berarti pada sehat ya. Tetap semangat. Oke, sekarang memimpin doa. Ya, silakan yang laki-laki. Abdul Rahman, Abdul Rahim, silakan untuk memimpin doa. Doa di dalam hati yang lain. Ya. Bapak akan mereview ya, mereview materi yang kemarin ya. Materi kemarin itu tentang suhu dan pemuaian. Ya, masih ingatkah kalian apa itu suhu? Masih ingat nggak? Suhu itu apa? Perubahan suatu benda ya, jadi kenaikan suhu ya. Nah, sekarang itu adalah materi tentang pemuaian. Apa yang kamu ketahui? Apa yang kalian ketahui tentang pemuaian? Nanti akan Bapak sampaikan ya tentang pemuaian. Jadi pemuaian itu ada tiga: zat padat, zat gas, dan zat cair. Mari kita perlihatkan di sini ya, tolong perhatikan. Nah ini ya, jadi materi sekarang tentang pemuaian ya. Nah ini ya, ini adalah pemuaian benda. Nah tujuannya ini ya, jadi tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan konten pengertian pemuaian. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh pemuaian yang terjadi di lingkungan sekitar. Nomor tiga, melakukan percobaan pengamatan fenomena kalor di dalam kehidupan dengan tepat. Yang keempat, membuat percobaan sederhana konsep pemuaian pada aplikasi teknologi sederhana. Yang kelima, itu menuliskan analisis hasil dari percobaan. Yang enam itu menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan zat cair. Nah, sekarang itu profil pelajar Pancasila. Yang akan dibahas itu yang pertama adalah bergotong royong. Yang kedua bernilai tinggi. Dan yang ketiga adalah kreatif. Ya. Baik, selanjutnya ini akan dibahas tentang pemuaian. Jadi pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena apa? Karena kenaikan suhu. Ya, sedangkan pengertian pemuaian itu sendiri adalah bertambahnya suatu ukuran benda diakibatkan adanya kenaikan suhu zat tersebut. Pemuaian itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Satu apa? Pemuaian zat padat. Kedua, pemuaian zat gas. Ketiga, pemuaian zat cair. Bagus ya. Jadi yang pertama itu adalah pemuaian zat padat. Ya, pemuaian zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda. Nah ini contohnya ini ya. Jadi longga atau celah antara dua batang rel itu menjaga pemuaian. Ya. Jadi kamu tahu nggak dalam sehari-hari pernah naik kereta api? Nah, pernah lihat rel kereta api? Pernah. Di mana? Di Cikarang ya, di Cikarang ya. Nah itu pernah. Itu lihat nggak relnya itu nyapanya besinya? Ya. Kalau sambungannya gimana itu? Nyambungnya renggang atau berdempetan? Hah? Renggang ya, renggang. Kalau tidak renggang, nantinya ketika ada panas itu akan memuai. Ya. Memuai itu berubah bentuknya kan tadi. Ya. Nah itu ya, jadi paham ya? Jadi tahu nggak kabel listrik? Tiga kabel listrik itu. Tahu. Kalau tuh nggak kencang ya, agak kendor. Nah
karena terkena pemuaian pada sinar matahari. Oke, baik. Kedua itu adalah pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Yang ini ya, yang ini kabel listrik. Nah, ini adalah yang agak ditampilkan di atas itu listrik ya. Nah, ini. Jadi kabelnya ini pada siang hari. Supaya siang hari itu ini ya, contoh ya. Nah, kalau pada siang hari itu pada malam hari pada manteng ya, manteng. Nah itu maka ada pemuaian panjang lalu tambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Itu ada delta L ya, sama dengan panjang awal dikali lambda atau dikali kenaikan suhu ya. Maka L sama dengan L0 dikali 1 ditambah lambda atau lambda panjang muai ditambah delta. Nah, itu ya, di situ ada keterangannya. Panjang akhir itu satuannya meter, L0 itu panjang mula. Delta L itu pertambahan panjang, satuannya meter. Lambda itu koefisien muai panjang. Itu ingat ya, satuannya itu derajat Celcius ya, atau kenaikan suhu itu satuannya derajat Celcius. Yang kedua itu adalah pemuaian luas ya. Luas itu baru dilambangkan dengan huruf A ya. Nah, pemuaian luas itu adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume ya. Volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan volume dan volume akhir suatu benda. Itu ya. Nah, ini yang akan kita bahas adalah tentang pemuaian cat air. Ya. Jadi pemuaian pada cat air tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD itu lembar kerja siswa tentang pemuaian cat. Jadi kita akan praktek ya. Nanti Bapak akan membagikan satu kelompok satu ini ya, satu LKPD ya. Nah, setelah itu kalian baca dan amati kelompoknya yang dari sini ya, dibaca ya. Oke, paham ya? Jadi semuanya dibaca, dipraktekkan. Nah, setelah dipraktekkan baru di kesimpulan dari hasil diskusi nanti per kelompok itu diskusi. Nah, setelah diskusi di presentasi. Nah, oke, paham ya? Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan dibaca dan silakan dipahami dulu ya, dipahami, dibaca itu tentang LKPD yaitu pemuaian cat air. Sudah semuanya di LKPD itu sudah jelas ya. Kelompok 1 mana itu ambil, tabelnya ambil. Nah, air keran tolong diambil kan, pakai ember aja, tuh di luar ada. Nanti kalau sudah selesai semua ukuran di situ 150 air biasa dengan minyak, baru tuangkan airnya ke dalam baskom ya. Kalau udah 2 menit lihat berapa yang air biasa naik, yang minyak goreng berapa, ditulis di situ. 3 menit, menit ketiga ini. Menit ketiga sudah selesai, menit keempat sekarang ya. Ya, kalau yang sudah itu di situ ada bagian F ya. Bagian F itu kesimpulan. Yang dengan diskusikan, terus hasil diskusi. Ya, pertanyaannya itu dijawab,
boleh kamu lihat buku dan isi pelajaran yang sudah Bapak kasih berikan atau di Google ya, bisa lihat tentang pengertian atau penggunaan zat cair. Nah, sekarang diskusikan intinya hasil praktek tadi sama baik. Sudah 2 menit lagi. 2 menit lagi. Sudah? Oke, terima kasih ya. Itu kelompok 2. Waktunya sudah mau habis. Silakan untuk yang lainnya sudah kelompok 1 sudah. Silakan untuk presentasi ya. Kelompok 1 dulu. Maju ke depan. Nanti kelompok lainnya bisa mendengarkan ya. Oke, sudah dipresentasikan. Nah, boleh memperkenalkan pendapat. Nah, kesimpulannya hasil diskusinya ada nggak? Bacakan. Ya, silakan kelompok lain ada yang bertanya, ada yang tanyakan. Ya, udah paham ya. Jadi nanti kalau tampil lagi yang suaranya yang keras ya supaya kedengaran. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 berikan tepuk tangan. Oke, silakan kalian perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami. Zat cair, air dan boleh berapa? Zat cair itu 1,5 cm. Ya terus bacakan. Bisa gantian. 2,9 cm. 4 cm. 5 cm. Goreng menit pertama 2,5 cm, menit kedua 2,4 cm, menit ketiga 2,3 cm, menit keempat 2,2 cm, menit kelima 2 cm. Itu untuk air apa minyak? Yang pertama air, kedua minyak. Ya, terus kesimpulan yang pertama untuk memahami sifat cair. Ya, bacakan. Pertama, apa gunanya zat cair dan minyak goreng dalam persidangan untuk memahami sifat campuran minyak dan air. Nomor 2, apa yang menyebabkan volume air dalam botol kaca? Jawabannya adalah gelas yang berisi air menghasilkan aliran dan tidak mengalir. Nomor 3, beranggapan ketambahan atau ketinggian zat cair yang menentu. Bila cair memiliki volume yang tidak tetap sehingga bentuknya pun menjadi tidak tetap mengikuti bentuk wadah yang mengaturnya. Ya, setelah itu kesimpulannya ya. Ya, hasilnya. Hasil diskusi dari kami, semua zat umumnya akan memenuhi jika dipanaskan. Energi atau energi partikel air bertambah sehingga setiap partikel dapat bergerak lebih cepat sehingga jarak antara partikel semakin jauh. Ya, itu hasil kesimpulan dari kelompok 2. Dua. Nah, ada yang menanyakan nggak? Bertanya? Tidak ada.
Oke, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan dong. Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk kelompok 3, terakhir nih, silakan untuk presentasikan hasilnya. Sudah. Ya, hasilnya apa? Nggak kedengaran Bapak nih. Suaranya ya kurang halus. Sudah, ya udahlah kalau sudah itu. Ada yang tanyakan? Nggak ada. Ya, terima kasih kelompok 3 tangan ya. Oke ya, anak-anak. Jadi kalian setelah praktek ini nanti Bapak akan menayangkan video tentang pemujaan. Tolong diperhatikan. Jadi setelah itu ya udah hasil diskusi itu kan udah ada ya. Nanti oleh Bapak dinilai hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat ke sini ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep suhu. Nah, hari ini kita akan membahas kalau ada suhu dan ada benda. Jika suatu benda diberikan suhu yang tinggi, maka kemungkinan benda tersebut akan mengalami penambahan ukuran. Nah, penambahan ukuran suatu benda jika suhunya dipanaskan atau suhunya dinaikkan dikenal dengan peristiwa pemuaian. Pemuaian adalah penambahan ukuran baik berupa panjang, lebar, ataupun tebal suatu benda jika dipanaskan atau suhunya bertambah. Bukan hanya zat padat yang mengalami pemuaian, zat cair dan gas mengalami pemuaian juga. Contoh pemuaian pada zat cair adalah pada botol kemasan sirup, kecap, saus, minyak, dan lain-lain yang tidak pernah diisi penuh. Hal ini bertujuan agar saat terjadi pemuaian tidak tumpah. Dan contoh untuk pemuaian pada gas adalah pada ban kendaraan. Saat terjadi pemuaian, bisa saja ban tersebut meletus atau meledak. Makanya pengisian gas tidak boleh terlalu penuh. Berikut ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan muai panjang. Sebuah kuningan memiliki panjang 1 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Kuningan tersebut dipanaskan hingga suhu 120 derajat Celcius. Selain mengalami muai panjang, benda dapat mengalami muai luas dan muai volume. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jadi kesimpulan yang dari hasil video tadi, apa yang kamu simpulkan? Tahu nggak? Kesimpulan tadi dari praktek ini apa? Ya, wajar jika dimuaikan atau dipanaskan itu akan memuai. Jadi kesimpulannya, jadi kegunaan zat cair dan minyak kelapa, minyak sayur itu ada perbedaannya, ya. Jadi perbedaannya ketika itu sama-sama dikasih kalor atau panas, maka yang air juga memuai, yang minyak goreng juga memuai, ya. Jadi dipengaruhi oleh panas. Jadi kalau itu lebih cepat mana? Lebih cepat minyak goreng. Ya, jadi volume zat cairnya itu dari minyak goreng yang biasa itu lebih besar ataupun lebih cepat muainya. Paham ya? Oke, paham. Itu saja mungkin dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Nanti untuk pertemuan berikutnya itu adalah tentang sekarang ya, tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemarin kalian juga dikasih PR ya pada rumah tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum selesai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai.
Terima kasih kepada siswa-siswi SMP Negeri Cikaung kelas 7B yang telah melaksanakan praktikum percobaan atau praktikum pemberian jas cair. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang istirahat ya. Nah, buku-bukunya dibayarkan lagi ke tempatnya ya.